Selamat pagi, salam Scientia ad Laborem. Berjumpa lagi dalam renungan pagi dari kampus Universitas Katolik Widya Karya Malang. Hari ini Jumat pertama dalam bulan pada tanggal 2 Februari tahun 2024. Gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Kenisah. Kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas, pasal 2 ayat 22 sampai dengan 24. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang tekukur atau 2 ekor burung merpati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, 40 hari yang lalu kita merayakan Natal kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan semarak. Di gereja-gereja, di kantor-kantor, dan juga di instansi-instansi bahkan pemerintah juga bersama kita merayakan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada hari ini kita kenangkan hari suci Yesus dipersembahkan di Kenisah. Tampaknya dia memenuhi hukum Taurat, tetapi sebenarnya ia datang untuk memenuhi umat yang percaya kepadanya. Maka terdorong oleh Roh Kudus, datanglah Simeon dan Hana ke Kenisah. Mereka mengenal Tuhan karena ilham Roh Kudus, dan dengan gembira mereka memuliakan Dia. Maka ketika Yusuf dan Maria datang ke Kenisah, disambut oleh Simeon dan Hana. Dan apa yang terjadi? Simeon merasa sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia yang dinanti-nantikan, yaitu Yesus, Sang Al-Masih itu. Maka Simeon mengatakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menyatakan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kata-kata Simeon yang mengatakan suatu sukacita, kegembiraan, dan akhirnya cukuplah hidup ini kalau sudah bertemu dengan Yesus. Memang saudara-saudari, pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah sudah sejak abad ke-5 dirayakan di kota Yerusalem, dan sejak abad ke-6 diperluas ke seluruh gereja barat. Di Roma, pesta ini dirayakan dengan nada pertobatkan, sedang di Perancis dengan pemberkatan meriah dan perarakan lilin, sehingga sekarang masih dikenal dengan Misa Terang. Sejak tahun 1960 perayaan ini ditetapkan sebagai Pesta Tuhan, sebelumnya dikenal dengan Pesta Maria. Pada hari ini kita memperingati peristiwa mulia kanak-kanak Yesus dipersembahkan kepada Allah oleh orang tuanya pada hari ke-40 sesudah kelahirannya, sesuai dengan peraturan hukum Taurat.
yang berlaku bagi setiap anak sulung. Yang mau dikatakan dengan peristiwa ini juga adalah bahwa kita juga mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, kita juga mau mengalami seperti Simeon dan Hana untuk berjumpa dengan Tuhan. Semoga kita pun mampu berjumpa dengan Tuhan saat kita beribadah di gereja dan merasa sungguh perjumpaan itu membawa sukacita dan kegembiraan. Dan Tuhan menerangi jalan kehidupan kita. Di masa-masa sulit, di masa-masa perjuangan ini, di awal tahun ini kita juga banyak sekali menghadapi tantangan, rintangan, dan juga kesulitan. Sehingga Tuhan menjadi terang yang menunjukkan jalan bagi kita untuk melangkah sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai pekerja, sebagai apa saja untuk menemukan jalan dalam terang kasih Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dan jangan lupa sarapan berkah dalam. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.